Terima kasih Pak Lutfi, Pak Teten. Dari sektor keuangan ini merupakan yang tidak terpisahkan dari perkembangan digitalisasi ekonomi kita. Ya. Bagaimanapun juga setiap individu, orang, perusahaan pasti bersentuhan dengan sektor keuangan berkaitan dengan menggunakan jasa, payment, transfer, currency, lending, deposit. Ini semua kebijakan OJK sejak tahun 2017 sudah kita canangkan untuk mempercepat mentransformasi bisnis sektor keuangan ini ke arah digital. Karena apa? Karena ini persaingan global, mau tidak mau harus berbasis digital. Karena kalau tidak berbasis digital, maka semua produk ini akan diberikan dan di-serve oleh sektor mungkin ya di luar Indonesia. Karena ini kalau sudah digital ini pasti ini borderless ya. Untuk itu kami sudah mempunyai master plan bagaimana mendigitalkan sektor keuangan Indonesia. Kita ketahui bahwa sekarang ini orang kalau mau transfer uang nggak usah pergi ke bank. Ini bentuk dari produk digital di perbankan ya. Di samping itu kita kalau mau kredit sekarang sudah kita arahkan terutama kredit-kredit yang mikro, kecil, menengah tidak usah harus datang secara fisik ya. Tentunya ini perlu proses ya. Nah ini semua adalah akan mempermudah dan memberikan servis yang lebih baik, lebih murah, lebih cepat dan menjangkau kawasan yang lebih jauh. Karena ada daerah-daerah yang tentunya tidak bisa kita hadirin secara fisik. Toh kalau kita bisa hadir kosnya mahal. Dengan digital ini luar biasa. Sehingga kita yakin ya dengan digital ini sektor keuangan akan menjangkau nasabah yang lebih banyak lagi. Bahkan dengan ongkos yang lebih murah. Nah, untuk itu ini akan memberikan sumbangan ya pertumbuhan ekonomi kita yang lebih cepat dan lebih besar. Bahkan sekarang ini tumbuh yang kita sebut startup yang bisa memberikan servis-servis seperti sektor keuangan, peer-to-peer lending. Ya, ini sekarang ini lending tidak hanya diberikan oleh lembaga keuangan maupun oleh bank, tapi bisa dilakukan oleh peer-to-peer. Yang jumlahnya sekarang ini sudah 146. Itu belum yang sekarang yang ilegal. Yang ilegal banyak sekali dan tentunya akan kami tertibkan untuk semua itu memenuhi peraturan. Dan ini jumlah yang diberikan pinjaman melalui P2P ini sudah besar sekali yaitu 194,1 triliun angka terakhir ya. Di samping itu juga untuk raising fund di pasar modal sudah bisa menggunakan digital dengan kita sebut security crowdfunding ya. Jadi anak-anak muda yang belum mempunyai kredit record di bank ya, silahkan mengeluarkan surat utang melalui pasar modal ya yang kita sebut security crowdfunding. Terutama apabila sudah mempunyai proyek-proyek, terutama proyek dengan pemerintah. Banyak sekali platform digital yang berkembang di sektor keuangan dan ini semua akan mendukung bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi kita di masa digital ini. Dan ini juga memperkuat daya saing kita ya, sehingga Indonesia ini akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Apabila kalau nggak di-serve secara digital oleh domestic player, tentunya akan di-serve oleh luar negeri. Dan ini adalah kita harapkan kita mempunyai modal yang cukup besar, penduduk kita banyak, daerah kita remote area, ini luar biasa. Kami yakin ini suatu momentum yang harus kita dorong dan kita kembangkan sehingga nanti tadi harapan Pak Mendak itu menjadi backbone perekonomian kita ke depan adalah perekonomian yang berbasis digital. Mungkin demikian dari saya, terima kasih.